Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 1320-140 dari PGSD 20B1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang pernah kita pelajari di mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Fitriani Eskom, MPD. Nah, untuk pertemuan pertama membahas tentang kontrak kuliah, dan untuk pertemuan kedua membuat tugas artikel, dan untuk pertemuan ketiga menurut rangkuman dari hasil pembelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, untuk pertemuan ketiga kita membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran itu suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapan dalam belajar tergantung pada masa-masa belajar, dan salah satunya tahapan adalah yang ditemukan oleh Whiting, yaitu tahapan acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Terus yang kedua ada tahapan storage, yaitu tahapan menyimpan informasi. Yang ketiga ada tahapan retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, definisi yang lain menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati. Secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan, menurut Rozikin 2007, dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, terus perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, untuk yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Nah, untuk yang keempat, ada perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Nah, untuk yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Nah, untuk pertemuan ketiga, itulah hasilnya. Nah, untuk rangkuman yang keempat, pertemuan keempat di sini menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan oleh UNESCO. Nah, 4 pilar itu apa saja sih? Nah, menurut rangkuman saya itu yang sudah dipelajari itu yang pertama ada learning to know. Nah, yaitu belajar untuk mengetahui. Terus yang kedua itu ada learning to do. Nah, yaitu belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat ada learning to live together. Nah, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Nah, dalam rangka merealisasikan learning to know, tenaga pendidik seyogianya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Nah, untuk learning to do, yaitu akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, namun tumbuh berkembang dengan bakat minat tergantung pada lingkungannya. Nah, untuk keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Terus untuk yang ketiga yaitu learning to be, yaitu erat hubungan dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, nah proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berekreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik secara maksimal. Nah, untuk yang terakhir yaitu learning to live together, yaitu peserta didik harus sudah dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima. Nah, perlu ditumbuh kembangkan kondisi seperti ini, memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Nah, terus penerapan keempat pilar ini dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0 ya, 4.0. Nah, perlu menumpukan sikap saling pengertian antara ras, suku, dan agama agar tidak menimbulkan pertentangan yang bersumber pada hal-hal tersebut. Terus, pendidikan yang diterapkan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat. Dilangsungkan pendidikan sehingga unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Nah, terus menyikapi kecenderungan
merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini. Langkah antisipatif yang perlu ditempuh ialah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Nah, untuk pertemuan yang kelima dapat disimpulkan menurut saya itu dari hasil belajar yang sudah kita pelajari itu pertemuan kelima itu membahas tentang teori belajar behaviorisme menurut Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Nah, menurut Thorndike itu salah seorang pendiri aliran tingkah laku teori behaviorisme dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yaitu yang berupa pikiran, perasaan atau gerakan dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan dan gerakan. Jelasnya menurut Thorndike yaitu perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dapat diamati atau yang non konkret atau tidak bisa diamati. Nah, dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini berupa media cerita bergambar, terus belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Meskipun Thorndike itu tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non konkret, yaitu pengukuran adalah suatu yang hal terjadi obsesi semua penganut aliran tingkah laku. Nah, untuk yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov klasik, yaitu mengondisikan atau persyaratan klasik, yaitu proses yang ditemukan melalui percobaan. Nah, percobaan itu yang disebut dengan uji coba. Nah, untuk menurut yang ketiga yaitu menurut Skinner. Nah, yaitu menurut Skinner itu menjelaskan tentang perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, terus respon yang diberikan oleh siswa itu tidak sesederhana itu. Jadi maksudnya itu pada dasarnya itu setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi. Nah, seperti itu. Nah, pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang teori kognitif, yaitu menurut teori ahli Piaget, Ausubel, Brunner, dan Gini. Teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekan bahwa bagian-bagian yang sesuatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Jadi teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita sama-sama belajar mengenai tentang teori belajar konstruktivistik, yaitu menurut para ahli Piaget dan Vygotsky. Nah, itu berdasarkan pemaparan kedua teori ini memberikan sumbangan besar bagi dunia pendidikan, yaitu termasuk belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris, tapi secara berat tetapi menyampaikan pandangan secara setara. Nah, ya, pada pentingnya dua konsep ini pada proses belajarnya di kelas bahasa Inggris. Jadi, menurut teori Piaget, menekankan pengalaman belajar dengan mengkonstruksi pengetahuannya dalam tahapan-tahapan tertentu. Teori ini juga sulit menggambarkan kompleksitas variasi interindividual dan intra-individual. Nah, dari setiap individual dalam perkembangannya, menurut Hopkins 2011, sehingga pada perkembangan selanjutnya banyak peneliti melontarkan kritik kepada teori Piaget karena temuan tahapan-tahapan yang disampaikan Piaget tidak selalu terjadi sesuai dengan umur dan gagasan teorinya, menurut Bower and Wishart tahun 1972. Tapi menurut McGargill and Donald Duns menurut tahun 1974, Ross and Blank, yaitu teori pemberian bantuan terhadap JVD dapat menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh teori, dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang sukar diamati. Dalam hal ini teori Piaget dapat memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut melalui rumusan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian, sesungguhnya kedua teori ini bersifat saling melengkapi dan memberikan jawaban atas kelemahan masing-masing teori yang dikemukakan. Nah, implikasi dari pembelajaran bahasa Inggris, guru harus mampu melihat poin-poin penting di setiap teori untuk menggunakan dan mempelajari untuk menghadapi kebutuhan dan karakteristik pelajar dan beragam.
Nah, untuk pertemuan ke-8, karena kita UTS, kita skip aja ya. Nah, dilanjut dengan pertemuan ke-9, yaitu membahas tentang teori belajar humanistik. Nah, humanistik ini mementingkan proses belajar dari individu itu sendiri. Hukum dasar humanistik ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Maksudnya apa yang kita tuju? Nah, kita belajar dengan proses belajar dengan individu gitu ya. Terus juga artinya hukum dasar ini lebih menekankan pemahaman tentang proses belajar yang apa adanya gitu. Terus humanistik mengatakan bahwa martabat dan nilai-nilai kemanusiaan ialah yang tertinggi dari sebagai salah satu cara untuk menyatakan diri. Teori ini menentang rasa tidak percaya diri. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Dalam pendidikan, teori ini menekankan pendidikan yang utama dan paling utama ialah bagaimana berinteraksi untuk menjalani hubungan komunikasi yang baik dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk pertemuan ke-10 membahas tentang teori pengolahan informasi. Menurut rangkuman yang saya dapat itu yaitu ada dua, yaitu ada short term memory dan long term memory. Short term memory ini yaitu memori jangka pendek. Nah, menjelaskan faktor yang mempengaruhi long term memory. Terus untuk yang long term memory itu memori jangka panjang. Nah, untuk memori jangka pendek ini atau short term memory ini bisa dikaitkan dengan pola pikiran kita untuk mengingatnya itu hanya sekejap saja gitu, tidak 24 jam itu lupa lah diibaratkan. Terus untuk yang long term memory ini jangka pikir memori jangka panjang, maksudnya itu dengan diistilahkan dengan permanen. Nah, istilah dengan permanen itu maksudnya itu kita bisa mengingat sesuatu itu berkepanjangan atau tidak lupa gitu ya, terus menerus gitu. Nah, manfaat mempelajari teori pengolahan informasi ini yaitu mempelajari diantaranya itu ada kita dapat mengetahui dan memahami sejarah teori pengolahan informasi, manfaatnya ya. Terus kita juga dapat mengetahui dan memahami asumsi teori pengolahan informasi. Terus kita dapat mengetahui dan memahami konsep teori pengolahan informasi. Terus juga kita juga dapat mengetahui dan memahami model pengolahan informasi. Terus kita dapat mengetahui dan memahami berbagai kritik terhadap teori pengolahan informasi. Nah, untuk pertemuan ke-11, di sini kita menjelaskan tentang materi yaitu kompetensi pendidik atau guru. Nah, kompetensi pendidik atau guru ini ada 4, yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola sesuatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Terus yang kedua juga ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter persona. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seseorang guru, yaitu yang supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan sebagainya. Intinya yang berpengaruh dengan positif. Terus juga kepribadian positif juga wajib dimiliki seorang guru karena para guru itu harus bisa jadi teladan bagi para siswinya. Terus juga selain itu guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Nah, adapun yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Maksudnya itu keterampilannya itu berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis. Maksudnya akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Nah, misalnya itu menguasai materi pelajaran yang dimampu, terus berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Terus juga menguasai standar kompetensi pelajar atau kompetensi dasar pelajaran gitu ya, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu seperti itu. Terus untuk yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial ini maksudnya itu dengan keterampilan komunikasi, bersikap dengan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas gitu ya, seperti itu. Nah, pertemuan ke-12 ini membahas tentang model dan pendekatan pembelajaran. Nah, yaitu ada 3, yaitu dengan discover learning. Discover learning itu suatu model pembelajaran yang mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri. Nah, menyelidiki sendiri dan hasil yang diperoleh akan lama diingat. Terus model discover juga menekankan pada pengalaman langsung dengan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide terhadap sesuatu disiplin ilmu melalui ketertiban siswa secara aktif dalam pembelajaran. Terus ada juga yang kedua, problem based learning, yaitu model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, masalah yang digunakan untuk mengikuti siswa pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran tersebut. Dalam problem based learning ini diharapkan siswa dapat memiliki kecakapan dalam memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan bekerja dalam kelompok, terus kecakapan interpersonal dalam komunikasi, terus juga serta kecakapan pencapaian dan pengolahan informasi.
Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada Project Based Learning, model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam isu-isu dan masalah kompleks dunia nyata, dan peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai konteks. Nah, untuk pertemuan ke-13 yaitu mempelajari tentang metode, strategi, dan teknik. Jadi berdasarkan metode, strategi, dan teknik ini, bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, yang kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran yang pertama itu ada model pembelajaran langsung, yaitu direct instruction. Ya, nah, yaitu proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Terus juga yang kedua itu ada model pembelajaran kooperatif, yaitu cooperative learning. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif ini yang pertama itu ada untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Terus juga kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Terus, untuk yang tujuannya itu, yang pertama itu hasil belajar akademik, yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Terus juga yang kedua ada penerimaan terhadap keragaman, yaitu siswa dapat menerima teman-teman yang beraneka latar belakang. Terus juga yang ketiga itu ada model pembelajaran kontekstual, yaitu contextual teaching and learning. Nah, untuk yang tadi itu hasil rangkuman dari saya. Cukup sekian dari saya, hanya segitu saja yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.